Oke, hari ini kita mau bahas ya update sedikit tentang market ya teman-teman ya. Anyway, kalau misalkan teman-teman ada mau nanya-nanya, kita santai aja malam ini. Teman-teman boleh drop di kolom Q&A ya. Nanti saya akan coba jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, jadi kita mulai aja bahas apa ya tentang market belakangan ini yang lagi heboh. Oke, mungkin kalau kita bicara market sekarang ini yang lagi heboh itu adalah tentang ini ya, tentang konflik antara Rusia dan Ukraina. Ya, teman-teman pada ngikutin nggak? Tentang Rusia dan Ukraina ini? Ya, ada juga yang bilang the Fed. Ya nanti kita coba bahas sedikit juga ya. Mungkin saya mau coba sedikit bahas tentang Rusia sama Ukraina dulu deh, yang belakangan ini lagi cukup heboh. Tunggu bentar. Oke, ya jadi kalau kita bicara soal Rusia sama Ukraina ini emang lagi jadi hot issue juga ya di market ya teman-teman ya. Ini kalau misalkan kita mulai dibahas dari mana ya? Mungkin saya pengen mulai bahas dari awalnya dulu deh. Kenapa sih Rusia pengen nyerang Ukraina? Ini saya juga tadi sambil baca-baca juga ya sejarahnya seperti apa. Tapi ini saya coba persingkat ya. Soalnya sejarahnya sebenarnya panjang ya. Tapi sebenarnya kalau yang saya lihat konflik antara Rusia dan Ukraina ini mulai meningkat itu di tahun 2014 teman-teman ya. Jadi intinya waktu tahun 2014 itu ya ada protes massal ya terjadi di Ukraina ya, dan ada salah satu waktu itu presiden Ukraina yang dianggap bersekutu dengan Vladimir Putin, yaitu Viktor Yanukovych ya, kalau nggak salah bacanya kayak gitu ya. Itu disingkirkan. Kenapa? Karena waktu itu ya si Viktor Yanukovych ini menolak perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa ya, supaya hubungannya dengan Rusia itu makin dekat ya. Itu awal mulanya. Nah, kemudian saat penggulingan si Viktor ini, teman-teman, si Rusia ya mencaplok yang namanya semenanjung Crimea. Nah, ini kebetulan tadi saya coba halo, ada Kok Kevin juga, halo. Nih ya, coba saya kasih lihat stikernya nih. Nah, ini ya, ini tadi saya sempat coba download buat teman-teman tahu ya, sebenarnya Crimea, Rusia dan Ukraina itu secara geografis tuh seperti apa sih? Nah, ini kurang lebih seperti ini nih teman-teman. Ya, jadi antara Ukraina dan Rusia ini memang berdekatan ya, teman-teman bisa lihat. Dan di tengah-tengahnya itu juga ada yang namanya semenanjung Crimea. Nah, intinya waktu tahun 2014 ini si Rusia itu mencaplok si semenanjung Crimea ini, teman-teman. Ya, yang ada di Ukraina. Nah, jadi waktu itu Ukraina menuduh ya Rusia mengirim pasukan dan senjatanya untuk mendukung si pemberontak. Nah, waktu setahun kemudian ya tahun 2015 ya, sebenarnya si Rusia dan Ukraina ini udah mulai melakukan perjanjian damai lah, karena kan setahun sebelumnya pertempurannya juga cukup tinggi ya tensinya ya. Nah, penengahnya waktu itu ada Prancis, ada Jerman juga. Nah, tapi sayangnya waktu tahun 2015 ya, upaya untuk mengakhiri pertempuran tadi itu gagal. Ya, intinya gagal. Ya, kemudian akhirnya ya mulai tuh Rusia menuduh Ukraina lagi untuk memicu ketegangan ya, dan sampai keduanya ini melanggar perjanjian untuk gencatan senjata. Ya, diperparah lagi
diperparah lagi ya, Rusia itu juga menuntut supaya Ukraina itu tidak bergabung dengan NATO. Ya, jadi apa ya, seperti kita tahu Ukraina saat ini memang condong ke NATO ya, di mana di belakangnya juga ada US. Nah, itu sedikit latar belakang lah ya teman-teman, untuk apa namanya nih, sedikit gambaran tentang kenapa sih terjadinya konflik ya antara Rusia sama Ukraina ya. Tadi jelas ya bahwa Ukraina sama Rusia ini sebenarnya udah panas dari tahun 2014, kemudian 2015 juga ada sempat mau damai tapi nggak jadi, ya diperparah lagi di Desember 2021 kemarin sampai dengan saat ini. Jadi ada faktor politis lah di belakangnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah akan terjadi perang? Ya, ini kan kalau kita lihat di media kan tentaranya si Rusia ini udah berjejer ya di tengah di perbatasan dengan si Ukraina ya. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, ini opini ya. Jadi bisa salah, bisa benar, saya juga bukan pengamat politik, tapi kalau menurut saya pribadi, opsi perang ini kecil kemungkinannya untuk diambil ya. Kenapa? Karena risikonya terlalu besar, teman-teman. Ya. Kenapa? Nah, ini yang menarik nih. Karena kalau kita bicara Rusia itu punya nuklir ya, punya kekuatan militer yang kuat. Ukraina sebenarnya nggak sekuat Rusia, tapi Ukraina punya US di belakangnya. Ya makanya kemarin kan mungkin kalau teman-teman ikutin juga, US nih ngasih peringatan gitu ke Rusia. Rusia, kalau misalkan kamu melakukan perang nuklir ya dengan Ukraina, kita akan kasih sanksi. Kurang lebih seperti itulah. Nah, jadi kalau menurut saya ya saat ini hanya sebatas cywar atau perang urat saraf lah untuk menggentarkan gitu. Dan apalagi kalau kita bicara US ya, sebenarnya saat ini bukan lagi negara yang amat sangat populer kalau menurut saya pribadi nih teman-teman ya. Kenapa? Ya balik lagi karena apa namanya, ya ada banyak hal lah ya, baik dari segi politik maupun juga dari segi mata uang segala macam. Dominasi US menurut saya nggak sekuat tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi I think US itu nggak akan mengambil risiko untuk membela Ukraina ya sampai perang nuklir ya, kecuali hanya sebatas untuk kirim pasukan ya dan menguji peralatan perangnya, teman-teman. Nah, ini juga kalau kita lihat ya belakangan mana tuh? Tadi saya sempat save juga. Nah, ini ya, jadi waktu ini berita kemarin sore ya, diangkat oleh salah satu media CNBC ya, perang batal ya, Rusia menarik pasukan dari perbatasan seperti itu ya. Jadi apa namanya, kemungkinan enggak lah teman-teman ya. Kita ya sama-sama kita doa ya semoga tidak terjadi perang. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau misalkan benar nih ya terjadinya perang ini bakal berlanjut ya, sebenarnya dampaknya apa sih buat kita nih yang tinggal di Indonesia? Nah, jadi kita coba bahas, ada dampak negatif, ada dampak positifnya juga ya teman-teman ya. Kita bahas dampak negatifnya dulu deh ya. Nah, kita bahas dampak negatif yang pertama, kalau kita kalau benar terjadi perang nuklir ya antara Rusia dengan Ukraina, di mana Ukraina belakangnya ada US juga ya, perang nuklir nih. Kalau secara dampak ya pasti akan, teman-teman bayangin kayak waktu perang antara atau bom atom di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Ya kalau nggak salah itu waktu tahun 60-an. Nah, jadi salah satu dampaknya ya akan ada debu nuklir lah, yang which is pasti beracun. Yaitu kalau dari segi kesehatannya ya. Nah, kalau misalkan dari segi ekonominya gimana?
Ya, kalau dari segi ekonomi ya pastinya ya kedua negara itu akan terhenti hubungan ekonominya. Kemudian apalagi dampak negatif lainnya adalah harga komoditas. Ya, harga komoditas ini akan meningkat. Ya, baik itu gas alam. Ya, kalau gas alam naik, biasanya tuh akan diikuti dengan kenaikan minyak. Kemudian juga akan diikuti dengan kenaikan batu bara juga, ya, yang merupakan substitusi ya bagi gas alam gitu. Jadi ya dampaknya apa? Ya dampaknya mungkin BBM bakal naik. Ya itu salah satu dampaknya juga. Kemudian krisis energi. Ya, krisis energi juga akan memburuk ya dengan adanya perang antara Rusia dan Ukraina ini. Ya, jadi kurang lebih itulah dampak-dampak negatifnya seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Kalau tadi kita udah bahas soal dampak negatifnya, ya, dampak positifnya apa sih? Nah, jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi nih teman-teman, antara Rusia dan Ukraina yang konflik ini sebenarnya ada dampak positifnya juga. Sebelum masuk ke situ mungkin saya mau kasih gambaran dulu ke teman-teman juga ya, bahwa kalau kita bicara soal perdagangan ya antara Indonesia dan Rusia dengan Indonesia dan Ukraina itu sebenarnya nggak terlalu signifikan teman-teman ya. Saya ambil contoh misalkan Indonesia dengan Ukraina ya. Kalau kita bicara perdagangan antara Indonesia dan Ukraina ya, ini juga saya sempat cari-cari tadi, Indonesia itu secara balance sheet itu defisit ya, defisit 629 juta US dollar terhadap Ukraina ya. Jadi artinya impor lebih besar dibandingkan dengan ekspor ke si Ukraina nih teman-teman. Nah, tapi yang menariknya adalah kalau kita bicara soal impor ya, ini saya lagi buka datanya, impornya itu di tahun 2021 kurang lebih adalah 1,0 miliar US dollar ya. Kalau di total dengan total impor setahun ya, kurang lebih itu cuma sekitar 0,7% dari total impor ya. Kemudian untuk ekspor ya, ekspor kurang lebih terhadap Ukraina itu 383,2 juta US dollar teman-teman ya. Atau kalau di total ya, atau dibandingkan dengan total ekspor kurang lebih itu sekitar 0,2%. Jadi nggak terlalu signifikan sih secara data gitu. Nah, yang menariknya adalah perlu teman-teman tahu bahwa si Rusia ini adalah produsen nikel terbesar nomor 3 di dunia ya. Kalau nggak salah waktu itu total produksinya itu sekitar 280.000 ton. Nah, ini bisa jadi Indonesia akan diuntungkan juga ya, karena ya kalau misalkan Rusia dan Ukraina ini konflik gitu ya, terjadi perang lah amit-amit misalkan ya, suplai nikel itu bisa semakin langka ya. Kalau misalkan tadi tuh US kemudian juga Uni Eropa ya kasih sanksi ke ke Rusia ya, maka suplai nikel ini bisa semakin langka. Nah, di sisi lain Indonesia punya cadangan nikel itu kurang lebih sekitar 72 juta ton. Dampak positif lainnya lagi yaitu tadi yang sempat saya mention sebelumnya, kalau misalkan harga gas alam naik ya, harga minyak dan harga batu bara akan naik. Ya, di satu sisi tadi ada dampak negatifnya ya, misalkan ya mungkin harga BBM bisa naik ya, tapi kalau kita bicara dampak positifnya ya pastinya emiten-emiten yang bergerak di minyak ya, energi, batu bara ya, ini juga bisa mempertahankan profitabilitasnya di 2022 ini gitu teman-teman ya. Jadi itu sedikit banyak ya tentang tentang konflik antara US dan Ukraina ya. Gimana nih kalau teman-teman sendiri, coba saya lihat sambung dengan The Fed. Oh ya, The Fed ya, kita sambung dengan The Fed deh sekarang. Nah,
Jadi ini kita bicara sedikit makro ya teman-teman ya, karena saya emang demen ngikutin makro juga ya, baik di domestik maupun di internasional, global juga saya demen ngikutin teman-teman. Nah ini saya coba buka tradingeconomics.com ya, bentar. Nah salah satu yang mungkin teman-teman juga udah dengar juga ya atau ngikutin juga adalah tentang inflasi ya, dimana inflasi di US ya, inflasi di US sekarang ini per Januari 2022, jadi bulan lalu itu naik lagi ke 7,5% ya, naik terus. Ini kurang lebih udah berapa ya, udah 1,5 tahun lebih ya, 1,5 tahun lebih, hampir 2 tahun naik terus nih si inflasinya ya. Ini udah tertinggi dalam sejarahnya US, ini juga udah tertinggi ya. Dampaknya apa ya? Dampaknya adalah kalau misalkan inflasi tidak terkendali ya dampaknya mungkin udah bisa ditebak, yaitu the Fed akan mempercepat kenaikan suku bunga. Nah tapi ya kalau ngomongin soal the Fed naikin suku bunga ya, mungkin udah pernah dibahas juga di sebelum-sebelumnya ya teman-teman ya, bahwa ya pasti ada dampak lah, pasti ada dampak ke market ya, baik di Indo maupun di luar juga pasti akan ada dampak ya. Cuman dampaknya adalah tidak signifikan waktu tahun 2013 seperti itu ya. Jadi karena secara fundamental ekonomi kita ya saat ini udah lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2013 yang lalu seperti itu ya. Nah sebenarnya saya ingin ngebahas satu lagi sih teman-teman. Jadi tadi kita udah bahas soal Rusia dan Ukraina, kita juga udah bahas soal the Fed kemungkinan naikin suku bunga 3 kali tahun ini ya. Nah saya juga ingin sedikit bahas tentang laporan keuangan perbankan ya, kuartal 4 2021 ya. Ini kan bulan pertengahan Februari ya, belum banyak emiten yang merilis laporan keuangannya, tapi udah ada beberapa laporan keuangan yang rilis ya. Saya mungkin coba akan share. Ini tadi kebetulan udah saya save juga. Waduh, ini kegedean ya. Kebaca nggak? Ketutupan ya, tapi nggak apa-apa deh. Ini saya buka, saya bacain ya. Nih kalau kita lihat kinerjanya, ini by the way saya lagi buka BCA ya, BCA laporan keuangan kuartal 4 2021 ya. Di sini kalau kita lihat secara overall bagus ya, secara overall bagus. Bagusnya dari mana, Pak Rifan? Ya misalkan kalau kita bicara soal kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM ya, atau capital adequacy ratio-nya. Ini sekarang di kuartal 4 25,6%. Ya, 25,6%. Itu artinya bagus ya. Karena cadangan capital adequacy ratio-nya itu di atas rata-rata. Ya, kemudian kalau misalkan teman-teman bisa lihat di sini, kita lihat misalkan return on equity ya masih di angka 18,2%, naik nih dibandingkan dengan tahun lalu 16,5%, bagus ya. Terus kita lihat lagi soal, nah ini yang mungkin yang agak jadi PR ya, adalah dari sisi net interest margin ya, kelihatan nggak tuh NIM-nya itu 5,1% ya, turun dibandingkan tahun lalu itu 5,7% ya. Tapi overall yang lain oke lah ya, dari segi BOPO ya, beban operasional terhadap pendapatan operasional di 54,1%, ini bagus banget karena tahun lalu itu di 63,4%. Jadi BOPO-nya turun, artinya perusahaan efisien gitu ya. Kemudian apalagi yang bisa kita capture dari sini, LDR ya 61,9%, agak turun dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar berapa itu tahun lalu ya, 65 ya, 65,7% ya. Jadi overall untuk yang pegang BCA
masih aman ya. Oke, coba kita lanjut lagi. Kita coba buka. Nah ini, ini kegedean ya. Ketutupan ya. Ya udah nggak apa-apa, saya bacain aja ya teman-teman. Ini saya lagi buka Bank Mandiri. Ya, Bank Mandiri ini kalau kita lihat capital adequacy ratio-nya 19,6%, agak turun dibandingkan tahun lalu 19,9%, tapi still fine lah, masih oke ya, meskipun di bawah BCA, tapi angka 19,6% ya masih cukup oke. Kemudian yang saya pengen highlight di sini adalah NPL-nya. Ya, NPL-nya itu tahun 2021 ini gross-nya 2,8%, net NPL-nya 0,41%. Ya, jadi dalam tren menurun juga, ini angka yang cukup bagus ya di tengah COVID. Ya, di tengah COVID banyak restrukturisasi utang juga ya, tapi secara NPL dia bisa turun ya. Nah, yang menarik itu adalah dari segi return on equity-nya sebenarnya teman-teman. Ini kalau misalkan dilihat ya, geser dikit kiri kok ini nggak bisa digeser nih, nggak tahu ya. Tapi ini saya bacain aja ya, return on equity-nya mungkin teman-teman bisa lihat di situ ya, 16,2%. Ini meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu 9,3% ya. Ya wajar lah ya, karena labanya juga naik ya, maka return on equity-nya juga ikut naik gitu. Loan to deposit ratio-nya sekitar 80%, lebih tinggi dibandingkan dengan Bank BCA. Nah, cuma yang jadi PR buat Bank Mandiri ini adalah net interest margin-nya, teman-teman. Ya, net interest margin-nya itu di 4,7%, itu relatif low dibandingkan dengan bank buku 4 lainnya, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Kita coba bahas yang berikutnya adalah ini kelihatan nih kalau di sini Bank BRI, tapi kecil ya. Bisa digedein nggak sih? Nggak bisa digedein. Nih ya, saya bacain aja ya. Kalau untuk Bank BRI, Bank BRI ini salah satu yang kinerjanya paling baik di 2021 ini, karena kenapa? Dari segi capital adequacy ratio-nya itu meningkat cukup signifikan, teman-teman. Ya, dari 20,6% jadi 25,28%. Ya, jadi naiknya tuh nggak tanggung-tanggung, naiknya tuh 5% ya, karena ada faktor right issue juga ya di tahun 2021 kemarin. Jadi capital adequacy ratio-nya tuh terdongkrak ya, jadi 25,28%. Ya. Kemudian NPL-nya ya, NPL-nya untuk gross NPL-nya di 3,08%, oke. Net NPL-nya di 0,7%, oke. Ya, lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu juga. Ya, kemudian dari segi return on equity, karena labanya juga meningkat, return on equity juga naik nih, dari 11%-an itu jadi 16%-an. Ya. Tapi PR-nya si Bank BRI ini adalah di BOPO-nya. Ya, BOPO-nya dia gede. Ya, BOPO-nya dia dari tahun lalu itu bahkan sempat 81%, tahun ini 74%. Kalau misalkan teman-teman ingat sama si Bank BCA tadi ya, di sekitar berapa tadi Bank BCA? Bank BCA BOPO-nya tuh 54%, ya jelas BRI jauh. Ya, tapi overall ya masih oke lah buat invest ya. Terakhir kita coba bahas ini Bank BNI ya, ketutup juga. Apa-apa ya, saya bacain deh. Nah, kalau untuk Bank BNI ya, ini juga kinerjanya meningkat ya dibandingkan dengan 2020. Contoh misalkan dari segi capital adequacy ratio-nya tahun lalu sempat jeblok ke 16,8%. Tahun ini udah balik mendekati 20%. Ya, jadi udah di 19,7% ya, udah mendekati 20%. Ini belum termasuk kalau misalkan Bank BNI jadi right issue tahun ini. Ya, kalau misalkan jadi right issue tahun ini ya, capital adequacy ratio-nya bisa naik lagi. Mirip kayak si BRI tadi, teman-teman, ya. NPL ya, NPL juga turun, which is good ya. NPL gross-nya sekarang di 3,7%, kelihatannya di sini ya.
net NPL-nya 0,7%. Ya, jadi relatif lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020. Return on equity-nya balik ke double digit. Ya, tahun lalu sempat di single digit. Tahun ini return on equity-nya di 10,4%. Ya, which is good. Ya, PR-nya si Bank BNI ini mirip-mirip sama Bank BRI tadi. Ya, PR-nya adalah di di BOPO-nya. Ya, BOPO-nya dia di 81%. Itu cukup tinggi ya. Jadi PR-nya dia di situ. Kalau soal penyaluran kredit ya masih meningkat, loan to deposit ratio-nya juga hampir mendekati 80%, which is good juga teman-teman ya. Nah itu sih update dari perbankan gitu ya. Mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau nanya dulu nggak? Coba kita buka kolom pertanyaan ya. Oke, ini dulu deh. Oke, dari Christian Utomo. Harga CPO apa bisa tinggi ya sampai dengan tahun 2023? Oke, ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Saya nggak bisa prediksi sampai dengan tahun 2023 ya teman-teman ya. Tapi kalau bicara soal ya at least sampai dengan semester 1, akhir semester 1 lah ya 2022 ini, jadi kurang lebih sampai 4 bulan 5 bulan ke depan saya percaya harga CPO ini masih cukup tinggi ya teman-teman ya. Kenapa? Karena di satu sisi didorong oleh adanya P30 yang sekarang mulai menggeliat lagi ya. Kemudian kan bulan Februari ya, bulan ini berarti ya, bulan Februari 2022 ini udah mulai ditingkatkan lagi ke B40 ya. Nah yang menariknya adalah kalau kita bedek ya, ada geledek, semoga tidak mengganggu ya. Oke, kalau kita bicara soal konsumsi domestik dulu deh ya. Kalau kita bicara konsumsi keseluruhan teman-teman ya, sekarang ini bisa dibilang kalau soal CPO itu kan lebih banyak ekspor ya. Ekspor masih mendominasi, saya agak lupa angkanya berapa, tapi secara proporsional lebih banyak ekspor ya. Nah tapi yang menariknya adalah ekspor CPO ini kan belakangan turun ya, selama beberapa tahun terakhir tuh turun ya, banyak faktor, mulai dari bea masuk di India yang terus naik ya, kemudian juga di ban sama Uni Eropa. Tapi yang menariknya adalah di tahun 2020 kemarin ya, sampai dengan tahun 2022 ini konsumsi domestik itu makin meningkat ya. Jadi kontribusinya tuh mulai berimbang ya. Kalau dulu jomplang ya, mungkin bisa 70%-an ekspor, 30%-an konsumsi domestik. Nah tahun 2022 ini saya gak lupa angkanya, tapi udah lebih berimbang lah teman-teman. Nah yang menarik adalah didorong oleh kenaikan dari permintaan biodiesel ini teman-teman ya. Ini kalau saya baca itu sekitar 8,6 juta metrik ton ya untuk biodieselnya sendiri, naik dibandingkan tahun 2017 tuh 2,2 juta ton gitu ya. Oke, nah itu jadi salah satu pendorong lah harga CPO itu kalau saya percaya itu masih akan tinggi lah di tahun 2022 ini ya. Semoga menjawab ya Mas Christian. Oke, kita coba lihat lagi. Nah ini menarik nih ya, tanggapannya dong kok Warren Buffett beli saham perusahaan game ya. Ini memang udah dinanti-nanti, karena kan Warren Buffett nih udah lama banget dia tidak melakukan akuisisi ya. Nah perusahaan game nih kalau misalkan teman-teman pernah dengar ya, namanya itu adalah Activision Blizzard ya. Activision Blizzard valuasinya itu untuk investasinya itu sekitar 1 miliar US dollar ya.
Nah, yang menariknya adalah ini lucu sih kemarin ketika dibaca ya, ketika saya juga baca berita ini sebelumnya ini si Activision Blizzard ini ya tadinya tuh mau diakuisisi sama si Microsoft ya, tapi kemudian disalip lah ya, disalip sama si si Berkshire Hathaway ini. Nah mungkin teman-teman masih asing ya dengan nama Activision Blizzard tuh apa sih ya. Jadi intinya ini adalah perusahaan top 5 game dunia teman-teman. Nah mungkin teman-teman lebih akrab dengan Call of Duty ya, Candy Crush, Warcraft ya, itu adalah contoh-contoh game yang dibikin oleh atau diproduksi oleh si Activision Blizzard ini teman-teman ya. Jadi kenapa nih pertanyaannya kok si Berkshire Hathaway ini beli si Activision Blizzard ini ya? Salah satunya pastinya adalah valuasi yang juga masih murah teman-teman ya. Jadi kalau saya nggak salah kemarin ini si Berkshire belinya itu di kisaran $95 per shares ya kalau nggak salah. Intinya masih di bawah $100 lah kalau nggak salah. Coba ya kurang lebih di sekitar $95 gitu. Nah apa namanya tunggu, oh enggak, sorry, harga rata-ratanya itu $66,5 per shares. Nah jadi kalau akuisisi ini berhasil dengan harga pasar sekarang ya, keuntungan di atas kertasnya aja itu udah floating sekitar 40%-an ya, atau kalau tadi investnya itu $1 billion, berarti keuntungan di atas kertasnya udah $400 juta. Nah makanya kenapa belakangan ini harga sahamnya Berkshire juga ikut meningkat ya teman-teman ya. Dan kemudian juga yang kedua adalah kenapa kok Warren Buffett ini akuisisi Activision Blizzard ini ya, karena ekosistemnya sih teman-teman ya. Jadi ekosistemnya ini ya, si Activision Blizzard ini cukup oke ya. Dia juga jadi penantang atau jadi challengernya si Sony dan juga si Tencent kalau menurut saya ya. Jadi overall oke ya, untuk akuisisi si Activision Blizzard ini ya. Game itu sendiri juga industri game itu kalau buat gambaran teman-teman juga itu meningkat signifikan banget nih ya. Jadi diprediksi ya pasar game global itu kurang lebih sekitar $218,8 billion ya. Panjang lah ceritanya tapi overall oke. Ya kita coba lihat lagi. Nah ini ya, ada pertanyaan, apakah saat ini waktunya untuk masuk ke saham properti ya? Kalau kita bicara saham properti ini sebenarnya ada dua ya teman-teman ya. Ada properti yang residensial, ada properti yang komersial ya. Jadi properti residensial itu mungkin kayak BSDE, kemudian kayak JRPT ya, kemudian kayak CTRA ya. Tapi kalau misalkan emiten properti komersial itu kayak Demas, kemudian Kija, kemudian Best, SSIA ya, itu masuk ke properti komersial teman-teman ya. Jadi sebenarnya secara overall kalau kita bicara properti residensial ini ada prospek ya, ada prospek di tahun 2022 ini ya, karena salah satunya adalah ya suku bunga KPR saat ini masih single digit ya, kemudian juga pajak ya, support pajak atau stimulus DP 0% juga diperpanjang ya sampai dengan tahun 2022 ini. Dan kalau saya perhatikan marketing sales dari beberapa emiten itu di tahun 2021 udah
lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020. Bahkan beberapa emiten itu sudah menyamai marketing sales waktu pra pandemi seperti itu. Ya, tapi kalau untuk properti yang komersial, 3 dari 4 emiten itu masih rugi gede di tahun 2021 terakhir, teman-teman ya. 2022 ini mungkin masih akan berat juga ya, tapi ada satu emiten yang saat ini juga masih kinerjanya cukup baik ya, masih cukup resilience, yaitu Demas. Itu masih mencatatkan profit kalau nggak salah 680 M ya di kuartal 3 2021 kemarin. Jadi lebih selektif kalau misalkan masuk ke emiten properti yang komersial seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Oke, kok nggak bisa di-share? Bentar ya. Kok nggak bisa? Bentar. Oke, ini ada ini ada yang nanya juga tentang SMM. Oh ya, sekalian kasih tahu juga ya ke teman-teman, nanti di bulan Maret ya, saya dan teman-teman di RK Team itu akan kembali mengadakan Stock Market Mastery ya, di mana di Stock Market Mastery ini kita akan ada total 10 sesi ya, mulai dari bahas makroekonomi ya kayak tadi tuh, kemudian juga sectoral rotation analysis, kemudian juga kualitatif analisis ya, menilai manajemen di segi perusahaan ya, industri analisis segala macam ya, kemudian juga financial statement analysis mulai dari tingkat yang basic sampai tingkat yang lebih advance. Kemudian juga kita akan belajar bagaimana menghitung nilai intrinsik sebuah saham ya. Ada 6 metode nanti akan kita bahas sampai ke portfolio management. Oh ya, termasuk sama how to identify manipulation in financial statement ya. Itu ada itu nanti akan kita adakan di ya, di tanggal awal Maret ya, 5 Maret 2021 ya, sampai dengan 2 April 2022. Jadi nanti total ada 5 week ya, kita akan bahas ada 10 sesi ya, 10 topik yang berbeda teman-teman ya. Untuk untuk info tentang Stock Market Mastery, teman-teman bisa cek di bit.ly/smmrk/2022 ya, atau tinggal klik link di bio ya. Konsepnya webinar seperti biasa, tapi nanti teman-teman akan dikasih online ya, akan dikasih online video ya, untuk teman-teman pelajari terlebih dahulu ya. Jadi akan lebih, kita nanti di kelas akan lebih banyak bahas soal discussion ya, Q&A, praktek ya, akan lebih banyak ke arah praktek ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah ini, kenapa IHSG terbang tinggi padahal habis tapering tapi banyak transaksi foreign? Nah ini menarik juga nih teman-teman ya. Nih tadi saya juga baru buka. Jadi per hari ini ya, kalau kita bicara foreign itu net buy-nya udah di 17,7 triliun ya, year to date sampai dengan tanggal berapa nih? 16 sampai dengan 16 Februari 2022 ya, sampai dengan 17 triliun teman-teman. Hari ini aja hampir 1 T net buy-nya ya. Nah, pertanyaannya kenapa? Salah satunya adalah gini, ya kita tahu ya bahwa ada kemungkinan The Fed akan naikin suku bunga, tadi udah kita bahas ya. Nah, kalau misalkan The Fed naikin suku bunga, hampir bisa dipastikan bahwa akan ada koreksi di US stock market seperti itu ya. Dan ya para fund manager juga mencari opsi mana yang
lebih menguntungkan, kasarnya seperti itu. Nah, jadi emerging market ya seperti kita juga Indonesia ya ada opportunity juga sebenarnya. Ya kalau misalkan nanti kenaikan suku bunga ya kita juga ngikutin lah suku bunganya juga ikut naik gitu. Jadi nggak kayak tahun 2018 lalu yang sempat ketinggalan, akhirnya terjadi capital outflow gede-gedean. Waktu tahun 2018 kan sempat hampir 100 triliun kalau saya nggak salah ingat ya capital outflow-nya. Ya mudah-mudahan tahun 2022 ini ya kalaupun ada capital outflow tidak sebesar itu, tapi overall ya sampai dengan Februari ini masih net buy 17 triliun. Sama satu lagi kalau kita bahas soal valuation ya, kalau kita pakai Buffett indicator lah ya, kalau kita pakai Buffett indicator market cap dibagi dengan GDP ya, kalau di US itu udah 200% atau udah 2 kali lipat, intinya udah mahal ya. Kalau di Indonesia IHSG kurang lebih angkanya di sekitar 47-48% ya, jadi masih relatif fair value lah seperti itu teman-teman ya. Jadi kurang lebih itu penjelasannya ya. Oke, apalagi coba kita lihat lagi, pertanyaannya masih banyak, saya pilih dulu ya. Oke, rokok ya, customer pindah ke rokok yang lebih murah. Ini pernah dibahas di story sih kemarin beberapa hari lalu lah ya, tentang gimana sih perubahan taste, perubahan behavior ya dari konsumen rokok. Ya anyway, kalau kita bicara rokok ya cukai pajak naik lagi ya, sementara ya teman-teman mungkin tahu ya bahwa kalau kita bicara COGS perusahaan rokok itu kan paling gede adalah cukainya. Ya, sementara di sisi lain juga tidak ada tidak ada loyalitas merek. Ya, loyalitas merek terhadap merek rokok itu relatif rendah. Ya, jadi kenapa ya perokok belakangan ini banyak berpindah ke segmen rokok yang lebih murah. Bahkan kemarin saya dapat DM juga, saya juga baru tahu karena kan saya bukan perokok ya teman-teman ya. Sekarang ini banyak yang menjual rokok secara ketengan juga, gitu. Jadi nggak slop tapi ketengan, ya. Jadi kalau saya sih belum tertarik untuk masuk ke rokok, ya. Oke, coba kita lihat lagi pertanyaan yang lain. Oke, dari Mr. Watch Market. Wah, keren nih. Bahas prospek TBLA. Oke, kalau kita bicara TBLA, ya sama ya. Ini kan nyangkut ke ke yang tadi kita bahas soal CPO ya, teman-teman ya. Ya, anyway di hari Sabtu ini saya juga sama teman-teman di RKTM lagi pingin bikin webinar bedah sektor, yaitu CPO. Ya, nanti kalau buat teman-teman yang udah join RK Platinum member, nanti kita bahas lebih dalam di sana. Tapi ini kita bahas sedikit dulu ya. Jadi kalau secara keseluruhan ya, TBLA ini perusahaan yang dia bisa dikatakan cukup berimbang antara penjualan upstream dengan penjualan downstream. Ya, jadi kalau teman-teman tahu ada emiten CPO yang penjualannya fokus ke produk upstream, ya. Jadi hanya menjual CPO, hanya menjual tandan buah segarnya saja, ya. Contohnya apa? Misalkan kayak LSIP, ya, kemudian juga SSMS. Nah itu contoh yang hanya atau mayoritas masih menjual produk upstream. Tapi kalau kita bicara emiten lainnya, ya, misalkan TBLA yang lagi kita bahas, kemudian juga misalkan kita bahas SIMP, ya. TBLA, SIMP ini adalah contoh emiten yang dia punya atau lebih fokus ke bukan hanya upstream, tapi juga produk turunan, ya. Contoh, misalkan TBLA
selain menjual CPO-nya, TBLA juga punya gula misalkan. Ya, SCMP juga sama. Ya, selain CPO-nya, dia juga punya minyak gorengnya misalkan. Ya, biodiesel, ya TBLA kurang lebih udah 26% dari total revenue-nya. Ya, jadi penjualannya ini agak berimbang antara upstream dengan downstream. Ya, cuma negatifnya dari TBLA ini adalah hutang. Ya, hutangnya tergolong gede. Ya, hutangnya tergolong gede. Ya, cuman kalau ya dengan kondisi sekarang harga CPO lagi naik, ya mungkin lebih bisa ditoleransi. Ya, lebih bisa ditoleransi. Ya, ketimbang kalau misalkan harga CPO-nya lagi turun. Ya, jadi overall ya kalau saya masih oke kalau misalkan TBLA untuk invest masih oke. Ya. Oke, kita coba lihat lagi. Nah ini ya dari sen_hs. Ko Rifan bakal ada nulis atau rilis buku tentang analisa fundamental lagi nggak ya Ko? Mudah-mudahan ya. Sampai saat ini sih belum kepikiran teman-teman, belum mulai juga karena lagi lagi ada hal lain yang dikerjakan ya. Tapi mudah-mudahan ya doain aja bisa ada waktu untuk nulis lagi. Ya karena kan tahun 2020 WFH ya itu punya banyak waktu ya untuk nulis buku. Nah tahun 2021 kan udah mulai aktivitas lagi. Ya sekarang lagi mulai WFH lagi. Ya mudah-mudahan ada waktu untuk nulis buku ya. Doain aja semoga bisa terbit buku ketiga. Yang belum beli buku Multi-Bagger sama belum beli buku Fundamental versus Technical bisa cari UIN ya. Beli aja dulu 2 buku itu. Oke. Oke, apalagi ya? Ini ya, tadi nyambung soal rokok lagi. Ya, karena konsumen rokok itu price sensitif. Ya, sehingga ada shifting ke rokok yang lebih murah. Yes, benar bahwa ini pun saya juga baru belajar juga teman-teman ya sejak adanya pandemi. Sebelumnya saya berpikir bahwa konsumen rokok itu loyal. Jadi kalau misalkan saya suka dengan merek A, ya maka mau harganya naik pun saya akan tetap beli rokok merek A. Cuma ternyata di tahun 2020-2021 tidak demikian. Ya ternyata kelihatan bahwa para perokok ini tidak terlalu loyal dengan merek. Ya, jadi masih sifatnya itu masih price sensitif. Ya, kalau misalkan ada option rokok yang lebih murah, ya dia akan cari rokok yang lebih murah seperti itu. Ya. Oke, apalagi masih banyak. Biaya cukai, rokok lebih murah. Rokok murah plus brand kecil to the moon. Ya. Oke. Nih ya. Ini menarik nih. Prospek MTDL gimana kok? Ya kalau kita bicara soal MTDL ini kalau nggak salah pernah saya bahas juga di YouTube ya teman-teman bahwa MTDL ini salah satu perusahaan di sektor tech yang valuasinya masih reasonable. Ya kalau dibilang murah enggak, ya dibilang under value juga enggak terlalu, tapi masih reasonable. Ya dibandingkan dengan emiten di sektor tech lainnya yang valuasinya udah gila-gilaan. Nah ini tapi menarik teman-teman. Ya kalau tahun lalu ya kita tahu ya bahwa tech itu naik berapa? 700% ya kalau nggak salah year on year. Tapi dengan year to date kan IHSG naik 4,08%. Ya, year to date IHSG naik 4,08%. Nah, kalau kita bandingkan dengan tech itu year to date negatif 12,5%.
ya. Ini kalau saya lihat di websitenya IDX adalah yang terendah, ya artinya kinerjanya paling jelek sejauh ini, ya year to date Februari 2022 negatif 12,5%. Ya paling bagus so far apa nih? Ada dua. Yang paling bagus yang outperform IHSG yang pertama adalah sektor energi. Ya itu udah melanjutkan momentum dari semester 2 kemarin lah ya. Sama yang kedua itu adalah sektor transportation and logistic, ya 18,7% year to date. Ya itu jadi itu prospek tentang MTDL. Kalau MTDL-nya sih overall masih oke, tapi kalau untuk tagline-nya mungkin saya nggak terlalu berani teman-teman ya. Oke, lanjut lagi mana ya yang seru. Oke. Porto paling besar di sektor apa? Kalau sekarang saya masih paling besarnya itu di energi teman-teman ya, sama ya kayak tadi kan. Terlihat bahwa sektor energi itu kan 14,2%. Ya sekarang kalau yang masuk di sektor energi saya ada pegang sekitar kurang lebih sekitar 3 saham, bobotnya itu sekitar 25-30%. Jadi hampir sepertiga lah itu di sektor energi teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Wah banyak kali. Coba ini kita bahas. Ini menarik nih. Prospek retail. Ya, RALS, RANC. Well, it depends sih ya kalau retail ya teman-teman ya, karena kita juga nggak tahu kapan akan PPKM lagi ya. Ini kalau kita lihat belakangan ini kan juga bisa dibilang okupansi ke mall juga mulai turun lagi ya kan. Ya hopefully sih nggak terlalu lama ya Omikronnya ini ya, jadi retail bisa naik lagi. Tapi kita asumsi bahwa tidak terjadi PPKM yang level 3 atau level 4 lah ke depannya ya. Hopefully. Dengan asumsi kalau misalkan tidak terjadi PPKM level 3 atau level 4, I believe bahwa retail ini bisa bangkit ya. Kenapa? Karena kalau ini kita bicara sedikit soal makro lagi ya teman-teman ya. Kalau kita bicara soal indeks keyakinan konsumen ya atau IKK. Ya, IKK itu udah berapa bulan terakhir itu udah balik ke atas 100. Ya, kalau misalkan IKK di atas 100 itu kan artinya konsumen tuh optimis. Ya, konsumen optimis, terus kemudian willing to spend-nya juga tinggi. Ya. Jadi itu salah satu indikator bahwa sebenarnya masyarakat nih sekarang udah siap belanja lagi. Ya cuma kalau misalkan terjadi PPKM, ya mall misalkan ditutup lagi, ya itu lain cerita ya, gitu. Sama yang menarik kemarin juga ada survei, ya bahwa rasio ada istilahnya tuh saving ratio. Ya saving ratio itu artinya dari total penghasilan dibandingkan dengan total yang bisa di save, bisa disimpan. Itu meningkat ya, kalau saya nggak salah angkanya itu dari sekitar 9% naik jadi 13% kalau saya nggak salah ingat rata-rata ya. Jadi artinya apa? Jadi artinya saving rate-nya masyarakat Indonesia secara rata-rata di tahun 2021 akhir ya sama di 2022 awal ini meningkat. Jadi kalau misalkan saving rate-nya naik ya berarti diharapkan ya spending power-nya juga ikut naik ya, dengan catatan tadi ya tidak terjadi PPKM level 3 atau level 4, karena pada dasarnya orang Indonesia itu demen belanja
Ya, orang Indonesia itu demen belanja. Ya, jadi kalau misalkan tidak terjadi PPKM level 3, level 4, ya, I believe RALS ya, RALS so far, coba saya lihat dulu, secara valuationnya ya sebenarnya sekarang nggak bisa dibilang mahal tapi juga nggak bisa dibilang murah ya, jadi sekarang ya kurang lebih ada di mendekati fair value-nya gitu ya. Kalau RHNC karena harganya udah naik cukup signifikan ya, jadi mungkin udah agak over value sih sekarang gitu ya. Jadi tetap selektif di sektor retail, tapi secara overall I believe ini bisa jadi tahun kebangkitan buat sektor retail ya. Udah mau jam 8, kita coba jawab satu atau dua lagi ya teman-teman ya. Saya coba lihat lagi. Oke. Ini ya, nah ini HKMU. Ya, ini sempat saya share juga ya. Jadi HKMU itu memang I made a mistake juga teman-teman. Nah, ini mungkin sekalian saya sharing juga ya. Jadi tahun 2021 I made a mistake ya. Saya sempat masuk juga di HKMU. Ya, cuman after decide untuk masuk ke HKMU, ternyata banyak hal yang di luar dugaan. Ya, di luar dugaan. Jadi artinya mulai dari pemegang saham pengendali itu lepas saham gede-gedean. Ya, sampai ya sekarang ini ya teman-teman mungkin tahu ya bahwa 100% itu dipegang oleh masyarakat. Ya, tidak ada pemegang saham selain masyarakat. Nah, waktu saya masuk itu di 2021 itu masih jadi mayoritas. Ya, cuma pelan-pelan waktu itu foundernya Ngasih Ahmad itu mulai jual ya. Kemudian nggak lama kemudian si PT Hiam Sukses Abadinya juga mulai jual ya. Sampai ya sekarang ya jadi 0% gitu. Jadi saya juga cut loss di tahun 2021 ya, tapi beruntungnya nggak terlalu besar dari segi alokasi dananya, itu masih di bawah 10% ya, masih jauh lebih kecil ya dibandingkan dengan multi-bagger yang waktu itu didapat dari MMLP, kemudian dari Agi, kemudian dari Adaro gitu. Jadi ini pentingnya money management juga teman-teman ya. Kita sebagai investor ya, bahkan saya pun yang udah 13-14 tahun di market ya, pasti bisa make a mistake ya. Nggak ada investor yang sempurna lah, yang 100% benar, itu bullshit semua ya. Pasti ada error ya. Dan saya pun juga share ke teman-teman yang di MIP atau yang di subset IQO juga, saya kasih penjelasannya juga ya. Saya akui bahwa I made a mistake ya, tapi di luar itu ya, di luar HKMU ya, saham-saham lain tetap kinerjanya bagus ya. Oke, mungkin udah jam 8. Pertanyaan terakhir kali ya, coba saya jawab. Mana ya? Nah ini deh terakhir ya. Emiten Menara gimana kok? Nah, jujur saya juga suka dengan emiten Menara, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita bicara emiten Menara, ini salah satu sektor yang barriers of entry-nya tinggi. Nah, saya suka tuh invest di perusahaan-perusahaan yang barriers of entry-nya tuh tinggi. Jadi artinya barriers of entry itu gini, susah buat perusahaan kalau mau bersaing dengan emiten existing saat ini. Ya, kalau kita bicara emiten Menara kan sebenarnya itu aja ya, yang udah melantai di bursa sekarang kan ada MTEL yang kemarin baru IPO, kemudian ada TWR, kemudian ada Tebik ya, kemudian ada SUPR ya. Ada juga yang lokal kayak Bali, itu kan juga cukup menarik juga ya. Tapi kalau kita bicara top 3 ya, itu masih MTEL, TWR sama Tebik ya. Teman-teman pelajarin aja ya, kira-kira yang valuasinya masih
reasonable itu yang mana. Dan saya punya preferensi selain valuasinya juga reasonable, saya juga punya preferensi yang leverage-nya nggak terlalu tinggi. Nah itu clue-nya. Ya jadi ada emiten yang leverage-nya tinggi banget, itu saya takut ya kalau misalkan utangnya bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat, itu saya nggak terlalu berani ya. Tapi ada juga emiten menara yang leverage-nya nggak terlalu tinggi gitu. Jadi pilih-pilih aja gitu ya. Oke, kira-kira nggak kerasa udah 1 jam teman-teman. Thank you buat yang udah ikut.